Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrin. Selamat malam, Pak Bo. Selamat malam, Pak. Ya, Gimana kabarnya, Pak, malam ini, Pak? alhamdulillah baik, Pak Fajrin. Segar saya. Walaupun malam ini tadi sempat gerimis nih, Pak, kondisi Oke, di rumah ini. Oke. siap. Alhamdulillah terlihat sangat sehat nih, Bapak Bo nih. Oke, Ya, Pak, sebelum dimulai, Pak, gimana perasaannya, Pak, malam ini, Pak, menjelang sebelum saya coaching ini? ya, alhamdulillah perasaan ya senang lah bisa Alhamdulillah. ngobrol dialog dengan Pak Fajrin nih kan. Kita Alhamdulillah. bisa saling berbagi cerita nih, Pak. Siap, siap. Pak, pada malam hari ini kita ada percakapan dari Bapak. Bapak juga WA saya kemarin ya. Dan Iya. kita ketemu di virtual room ini. Sebelumnya, apa Pak yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini, Pak? Ada masalah apa nih kira-kira? Ya, Pak. Ya Pak, mendengar Pak tadi Pak? Nah, Oke. ya, ini sempat terputus sedikit nih, Pak. Oh, Baik, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang persiapan menghadapi LKS ya, Lomba oke. Keterampilan Siswa SMK tingkat nasional tahun 2024, Pak. Oke, oke. Artinya di sini ya kita bagaimana agar siswa kita itu bisa berprestasi lah di tahun 2024 itu, Pak. Oh, amin, amin Pak. Siap, siap. Ya, Jadi malam ini kita mau membahas nih Pak ya tentang ya, persiapan Bapak dan rekan-rekan di sekolah tentang apa lomba LKS tahun depan nih Pak ya. ya, Oke, betul, Pak. benar. Siap. Nah, karena ini percakapan singkat Pak Bo, jadi apa yang ingin Bapak dapat di akhir pembicaraan singkat kita pada malam hari ini Pak? Ya, baik Pak Fajrin. Di akhir cerita obrolan kita ini, Oke, kita inginnya bahwa siswa kita SMK Negeri 2 Pangkalan Bun itu sebagai wakil sekolah, ya. khususnya juga kita sering juara ya di tingkat provinsi itu mampu memberikan yang terbaik lah untuk Provinsi Kalimantan Tengah di ajang tingkat nasional sehingga mereka di sana saat berlomba tidak merasa grogi, Mm-mm. bisa menampilkan skill atau keterampilannya dengan baik begitu, Pak. Oke. Jadi yang dari Bapak, dari yang saya dengar tadi yang Bapak sampaikan, jadi persiapan LKS itu memang sudah setiap tahun dilakukan oleh SMK 2 Pangambun ya Pak. Ya, Oke. betul. Boleh tahu Pak kemarin terakhir juara berapa di tingkat nasional? Baik Pak. Ini menarik sekali nih Pak. Untuk kita juara LKS SMK bidang lomba bricklaying nih Pak Fajrin ya. Ya. Bidang lomba bricklaying ini adalah seni pasang bata ya. Oh ya, ya. Bata ekspos seperti itu Pak. Itu juara, kalau hitungan juaranya nih masuk 10 besar nih Pak Alhamdulillah. Fajrin ya. Medalin more excellent namanya MOE. Siap. Begitu juga untuk bidang lomba wall and floor tiling atau Ya. ini pemasangan keramik dinding dan lantai, itu kita juga masuk 10 besar di tingkat Alhamdulillah. nasional ya di Surabaya kemarin. Itu ya dapat medali for excellent gitu Pak, MOE. Mantap. Siap. Oke. Artinya siswa kita itu mampu atau kompeten di Ya. bidangnya seperti itu Pak. Oke. Jadi dari skala 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira posisi Bapak sama muridnya itu tahun ini kira-kira di posisi angka berapa Pak? Ya. Nah, kalau dilihat di prestasi nih Pak, Iya. kita masuk di angka 8 nih Pak. Ya, kalau saya Alhamdulillah. menilai ya, karena sudah masuk jajaran 10 besar 10 di besar tingkat nasional. nasional. Oke, oke, oke. Ya. Jadi targetnya Pak untuk kedepannya Pak tahun depan ini jadi angka berapa Pak? Kami berusaha dari sekolah ya agar tahun depan tahun 2024 ini
bisa mencapai kalau dalam nilai skala itu 9 lah. Ya, Dan siap. kita coba naik peringkat 5 besar, bukan 10 besar, tapi 5 besar. Seperti itu Amin, Pak amin. rencananya. Nggih. Mudah-mudahan bisa terwujud lah. Nggih, nggih. Jadi hal yang misalkan kan dari yang Bapak sampaikan tadi kan sudah masuk 10 besar. Jadi targetnya tahun depan ini masuk 5 besar gitu nggih, Pak? Nah, Ya, kira-kira Pak hambatannya apa, Pak? Bisa misalkan punya target di 5 besar itu kok sampai tahun ini belum bisa menembus, itu kira-kira hambatannya apa, Pak? Di tingkat nasional ini, Pak ya, skalanya? ya. Ya, skala di tingkat nasional kita pertama hambatan dulu ya Pak ya. Ya. Hambatannya ini masalah peralatan Pak. Oh, Peralatan-peralatan kita dalam berlomba itu masih kurang seperti itu Pak. Nah, sedangkan mereka provinsi-provinsi lain itu peralatannya ya cukup lengkap ya. Nah, mungkin kita ya masih tertinggal dari segi peralatan. Tapi alhamdulillah walaupun dengan keterbatasan masih bisa kita ya bersaing lah dengan provinsi lain. Yang siap. berharap untuk tahun depan itu peralatan-peralatan kita bisa kita lengkapi. Kemudian hambatan yang kedua yaitu latihan kita sebentar nih Pak ya, Iya, hanya iya. 1 bulan saja kemarin itu, dari sejak seleksi tingkat provinsi ke nasional itu hanya dikasih waktu 1 bulan. Jadi latihan kita itu saya rasa masih belum maksimal Pak Fajrin ya. Seharusnya dari pihak provinsi ya, itu Dinas Pendidikan Provinsi itu melakukan seleksi tingkat provinsi itu jaraknya sekitar 3 bulan atau 4 Oh, bulan sebelum pelaksanaan LKS tingkat nasional begitu Pak. nggih, nggih, siap. Itu Jadi yang kami harapkan untuk ke depan. ya, jadi yang dari yang Bapak sampaikan tadi ada 2 hambatan. Yang pertama dari sarana prasarana, kemudian proses selama latihan itu jangka waktunya pendek ya, Pak ya. Nah, Nah, jadi betul. dari 2 hambatan tadi, Pak, kira-kira hal yang paling mungkin Bapak lakukan di waktu yang dekat ini apa kira-kira, Pak? Ya, untuk dalam waktu yang dekat ini, Ya, yang pertama tadi sarana prasarana, yang kedua itu tentang jadwal latihan ya. latihan gitu. Kalau saya sih mencoba yang pertama ini latihan dulu Oh, ya. latihan, oke. Jadi saya coba memberikan dasar-dasar pelatihan kepada siswa kita SMK Negeri 2 Pangkalan Bun itu khususnya jurusan bangunan nih Pak, Ya, tentang dasar-dasar misalnya kalau bidang lomba bricklaying kita kasih dasar-dasar tentang teknik pasang bata, ya. kemudian yang bidang lomba wall and floor tiling itu kita kasih teknik dasar-dasar pemasangan keramik baik dinding maupun lantai itu khususnya bagi siswa yang kelas 10 nih Pak ya. Siap, Jadi nih. nanti pada saat dia tampil di tingkat nasional yaitu kelas 11 ya Pak ya, Ya, kita harapkan itu bisa ibaratnya bisa sudah ada dasarnya. oke. Kemudian nanti di kelas 12 yang kelas 11 ikut lomba ini di kelas 12 nanti dia nggak bisa ikut lomba di Ya. tingkat nasional, bisa mengajarkan adik kelasnya lagi yang di kelas Oh, 11. oke, siap. Jadi dari rencana yang akan Bapak lakukan tadi kan sudah sangat baik saya dengar, Pak. Kira-kira Pak, siapa Pak yang bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan kegiatan tersebut ke depan? Ya, yang bisa membantu saya ini dalam kegiatan saya ini terutama dukungan dari ibu kepala sekolah pastinya ya, dari apa rencana-rencana kita, pengajuan-pengajuan RAP itu ya, RAP berupa bahan, Ya. praktek, kemudian peralatan itu pastinya yang membantu saya ibu kepala sekolah dalam meng-ACC-kan anggaran anggaran biaya untuk kegiatan kami seperti itu. Nah, Oke. kemudian yang kedua pastinya artinya dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah nih Ya. agar bisa mempersiapkanlah jauh-jauh hari agar agar tidak dadakan kegiatan tersebut sehingga siswa bisa berlatih dengan maksimal seperti itu Pak. Oke. Aduh, percakapannya sangat menarik sekali Pak, tapi sayang sekali waktu kita ini sangat pendek sekali. Jadi di titik ini Pak, kira-kira apa Nah, yang kita dapat dari percakapan kita, kira-kira kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan sendiri?
Ya, baik. Nah, kesimpulannya untuk obrolan kita ini, Pak, Mm-mm. untuk mendapatkan sebuah prestasi ini butuh perjuangan, Pak. Betul. Butuh latihan yang maksimal. Betul. Jadi kita tentunya untuk mencapai prestasi yang baik itu butuh latihan, latihan dan latihan Betul. seperti itu, Betul. Pak. Betul. Kemudian dari sarana prasarana juga mendukung, Pak, peralatan, kemudian bahan-bahan praktik Ya. untuk menunjang kegiatan praktik itu juga ada, Ya. seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu yang saya harapkan semoga bisa ada dan kami bisa apa namanya melakukannya dengan baik dan maksimal seperti itu, Amin. Pak. Amin. Oke Pak, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan berjalan dengan lancar. Saya tunggu Pak cerita baiknya di percakapan atau pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, siap. Terima kasih Pak Terima Fajrin. kasih Siap. Pak Bo, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajrin. Waalaikumsalam Pak Bo. Alhamdulillah sehat ya Pak Fajrin. Alhamdulillah Pak Bo sehat malam ini. Pak Bo gimana? Alhamdulillah juga nih. Alhamdulillah sehat nih. Ya, cuaca bagus nih Pak. Sudah ibaratnya tidak panas, tidak hawanya nih enak nih, segar nih untuk Oke, malam ini Pak. siap. Alhamdulillah. Baik, untuk malam ini Pak Fajrin, obrolan kita nih apa nih Pak yang bisa kita bagi nih Pak untuk Pak Fajrin? Oh iya Pak Bo, jadi saya itu sengaja menghubungi Pak Bo, ingin cerita Pak. Nah, saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya sih Pak. Oh Terutama iya, Pak kalau oke. di acara-acara formal gitu Pak. Kalau di kelas sih Iya, masih bisa kita kondisikan, tapi kalau di acara-acara formal tuh saya sering gagap gitu Pak. Apa yang ingin saya sampaikan tuh berbeda dengan yang keluar dari mulut saya gitu. oh ya, oke. Nah, berarti di sini permasalahan Bapak itu tentang public speaking ya Pak ya, penyampaian maksud tujuan komunikasi kita yang kadang antara yang sudah kita konsep, kemudian yang sudah kita rencanakan ini tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan, Betul, kita betul Pak, bicarakan. betul, betul. Jadi di sini apa ada hal lain Pak selain masalah yang Bapak ceritakan tadi tentang public speaking Pak? Jadi Pak Bo, eh, public speaking saya itu kan seperti saya sampaikan tadi, kalau di acara-acara mungkin acara besar, waktu kita lokakarya gitu Pak, atau ada kegiatan kita di acara-acara formal, itu saya terkadang gelagapan dalam menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang saya pikirkan ternyata berbeda dengan yang saya sampaikan. Nah, hal itu kan pasti akan mempengaruhi apa yang orang dengar, Pak. Oh, Nah, jadi penyampaian saya itu kadang direspon negatif oleh pendengar yang lain karena tidak sesuai dengan yang seharusnya lah gitu, yang dikeluar itu. oh iya, iya, baik. Nah, menurut Bapak dari itu semua apa peluang atau hambatan dari permasalahan public speaking Bapak itu? Oh, nggih, Pak. Jadi hambatan dari permasalahan saya tadi itu yang terutama adalah mungkin mental sih, Pak. Mental Iya, saya masih sering grogi kalau ketemu orang-orang banyak itu. Kemudian hambatan yang lain juga mungkin saya kurang literasi juga sih Pak. Jadi kurang iya, menguasai materi, jadi apa yang disampaikan itu terkadang masih terjadi miskonsepsi gitu. Gitu Pak. iya, iya. Baik. Nah, dari itu semua Pak, kalau saya dengar dari Bapak tadi ya bahwa Bapak memiliki permasalahan tentang public speaking, ya Ya, penyampaiannya itu. Nah, apa rencana Bapak ke depannya Pak untuk memperbaiki public speaking Bapak? oke. Jadi saya juga sudah anu sih Pak, sudah
belajar juga di media sosial kan seperti di YouTube gitu Pak. Kemudian saya juga melihat waktu kita lokakarya itu Pak, ada teman-teman kita seperti Ibu Chandra, kemudian Pak Dwi Adi, kemudian PP kita itu pengajar praktik kita. Mereka memiliki public speaking yang bagus dengan pembawaan mereka yang saya lihat berkarisma gitu loh Pak. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu mudah diterima oleh kita gitu. Jadi rencana saya sih mau belajar dengan mereka gitu. Iya, ya. Baik. Nah, kalau dinilai nih Pak dengan skala penilaian nih dari 1 sampai 10. Ya. Public speaking Bapak itu poinnya berapa Pak yang sekarang Pak? Kalau saya refleksi dengan diri saya sendiri ya Pak, mungkin ada di angka 6 mungkin Pak. 6 ya? Iya. Berarti ini perlu belajar. Iya, betul. Belajar banget. Iya. Ya. Baik, untuk eksekusinya nih Pak, kira-kira prosesnya gimana Pak? Untuk proses eksekusi dalam pembelajaran public speaking nih Pak, kapan nih Pak? Jadi saya tadi sudah sampaikan juga Pak Bo bahwa saya terkesima sih melihat teman-teman kita saat lokakarya itu. Jadi memang rencana saya itu mau belajar dengan rekan-rekan pengajar praktik, kemudian rekan-rekan CGP, mungkin juga termasuk Pak Bo juga. Tapi kan sekarang ini kan lagi kita sibuk persiapan ulangan Pak, asesmen sumatif akhir semester ini. Mungkin nanti Pak setelah bagi rapot itu kan ada waktu libur kita, nah itu mungkin kesempatan saya belajar. Baik Pak. Nah, memang kita perlu persiapan ya Pak. Betul. Waktunya ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, baik. Nah, untuk kesimpulan nih Pak, untuk kesimpulannya Pak Fajrin sendiri dari cerita Bapak itu bagaimana Pak? Ya, jadi terima kasih Pak Bo sudah mau menemani saya ngobrol. Dari awal tadi saya sudah ingin bercerita tentang permasalahan public speaking saya yang saya rasa masih kurang baik. Untung ada Pak Bo tadi sudah mengarahkan saya. Jadi setelah ini kemungkinan saya akan mulai belajar lagi di YouTube atau di media-media digital Pak, bagaimana cara belajar public speaking, karena waktu kita yang sekarang ini kan kita masih pada sibuk semua. Nanti kalau libur saya mau belajar langsung privat mungkin ke teman-teman yang lain gitu Pak. Gitu. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan skala poinnya nanti bertambah nih Pak ya, dari 6 jadi 9 seperti itu ya Pak. Targetnya tuh 9 Pak atau 10 lah kalau bisa. Baik Pak Fajrin, terima kasih obrolan kita hari ini sangat menarik sekali Pak. Semoga apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik, lancar ya, sesuai dengan harapan Pak Fajrin nih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini untuk kedepannya ya, untuk waktu berikutnya kita tunggu nih Pak cerita baik dari Pak Fajrin ya. Semoga ya bisa membantu public speaking Bapak itu ada orang-orang yang ibaratnya yang jos, yang top ini Pak. Ya. Bisa membantu kelancaran ide atau cita-cita Pak Fajrin ini Pak. Oke. Terima kasih juga Pak Bo sudah meluangkan waktunya Pak mendengarkan cerita saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajrin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.